Oke, lanjut ke bagian kedua ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, tadi contoh sudah, berarti yang bagian terakhir adalah translasi kalimat ke simbolik dan juga sebaliknya. Nah, seperti biasa, kita akan translate dulu. Nah, ini contoh, misalkan U-nya sama dengan Z. Z itu singkatan dari Zahlen. Mungkin ada sudah dijelaskan di teori bilangan atau di teori himpunan, bahwa kalau saya menulis Z berarti himpunan semestanya adalah bilangan bulat, ya, Zahlen. Dan fungsi proposisi PQRS didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini ya. Jadi kalau sudah fungsi proposisi itu nulisnya nanti nggak cuma PQRS saja, tapi ada variabelnya P dalam kurung apa, P dalam kurung apa, dalam kurung apa, gitu ya. Sama kayak kita nulis fungsi biasanya. Tapi ingat, hati-hati harus cek dulu semestanya apa ya. Yang A, P, N, titik 2, N adalah bilangan genap. Saya pakai N di sini. Kenapa nggak PX, Bu? Tadi kan PX, sekarang kok PN? Ya tergantung variabelnya apa. Karena di sini saya variabelnya pakainya N, berarti ya sininya PN. Jangan pakai PX. Kalau di sini pakai PX, berarti variabel sini ya harus X juga gitu ya. P-nya nama proposisinya, X-nya sih variabelnya. Kalau variabelnya pakai huruf X ya sininya pakai PX. Tapi karena sini N, saya pakai N ya. Misal PN adalah proposisi yang PN itu predikat yang bunyinya N adalah bilangan genap. QN predikat dengan bunyi N adalah bilangan ganjil. RN predikat dengan bunyi N bilangan yang dapat dibagi 4. SN N bilangan yang dapat dibagi 3. Jadi ada 4 proposisi yang ada 4 predikat yang kita akan ubah statusnya atau naikkan levelnya menjadi proposisi dengan cara menempelkan suatu kuantor ya, menempelkan suatu kuantor. Ingat, kuantor itu tambahan. Kalau di kimia, barangkali Anda dari IPA, kimia kasarnya kayak katalis gitu ya. Jadi kuantor ini bukan suatu operator, bukan. Jadi basicnya operatornya kita tetap 4, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi ya. Jadi kuantor ini bukan operator, dia tempelan, sama kayak negasi gitu statusnya ya. Cuman untuk menaikkan level saja. Jadi tidak bisa digunakan untuk mengoperasikan. Dia tempelan. Nomor 1, kalau dibaca berarti ingat ini kita konteksnya ngomongnya bilangan bulat ya. Nomor 1, ubah ke bentuk kalimat. Nah, ini sebenarnya sama kayak contoh yang tadi ya, sama kayak contoh tadi. Pas saya membahas contoh ini tadi, saya sudah sekalian menyertakan translate ke bentuk kalimatnya. Nah, yang pertama ada A terbalik ke atas, seperti tadi, berarti dia dibaca untuk setiap N. Jadi untuk setiap N, PN. Berarti kalau saya tulis kalimat panjangnya adalah untuk setiap N elemen bilangan bulat berlaku N adalah bilangan genap. Titik. Itu translate-nya. Ya, kalau diubah ke kalimat, untuk setiap N elemen bilangan bulat berlaku N adalah bilangan genap. N adalah bilangan genap. Sudah. Nah, cek ya, silakan. Apakah bernilai benar bahwa setiap bilangan bulat itu selalu bernilai genap, selalu merupakan bilangan genap? Salah ya, kan ada yang ganjil, ya toh? Berarti untuk kalimat nomor 1 jawabnya adalah salah ya. Untuk setiap N elemen bilangan bulat, N adalah bilangan genap, nilainya salah. Alasannya karena ada N sama dengan 3 misalkan. Kita pilih yang membuatnya menjadi salah. Misalkan saya ambil angka 3 misalkan. Misal ada N sama dengan 3. 3 elemen bilangan bulat. Jadi 3 itu elemen dari Z. Tetapi 3 bukan bilangan genap. Maka terbukti salah gitu. Nomor 1 ya. Nomor 2. E terbalik ke kiri, berarti ada N elemen bilangan bulat sedemikian hingga N adalah bilangan genap. Ingat, ini ada. Kalau kasus ada berarti tidak harus semuanya. Cukup 1 aja sudah menunjukkan benar, sudah kita simpulkan benar. Nah, kita tinggal cek ada nggak bilangan
bulat yang bernilai genap gitu. Ada nggak bilangan semestanya Z, bilangan bulat, ada nggak bilangan bulat yang merupakan bilangan genap? Ada kan bilangan bulat yang genap? Ambil aja contoh 10 boleh, 4 boleh, 2 boleh Anda pilih angka 100 kan boleh juga. Jadi kalau ditranslate kalimatnya ada n elemen bilangan bulat sedemikian hingga n adalah bilangan genap. Nilai kebenarannya adalah benar karena ada n sama dengan 10 merupakan 10 adalah elemen bilangan bulat dan 10 adalah bilangan genap, maka terbukti benar untuk nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Nah, hati-hati, kita sudah memasukkan unsur negasi sekarang. Untuk setiap n, nah kalau negasi berarti tidak berlaku atau kebalikannya ya. Untuk setiap n negasi Pn. Nah, sekarang Pn-nya bilangan genap, berarti negasi Pn-nya adalah bilangan ganjil. Berarti bisa saya tulis translate-nya nomor 3, untuk setiap n bilangan bulat, n adalah bilangan ganjil. Atau translate yang kedua, untuk setiap n elemen bilangan bulat, tidak benar bahwa n bilangan genap. Boleh. Atau tidak berlaku, boleh juga. Untuk setiap, misal yang alternatif ketiga, untuk setiap n elemen bilangan bulat tidak berlaku, n adalah bilangan genap. Boleh pilih yang mana aja, gitu ya. Hati-hati. Gitu. Nah, untuk nilai kebenarannya salah dong ya. Kan kalau saya pakai translate yang pertama, untuk setiap n elemen bilangan bulat, n adalah bilangan ganjil. Kan salah. Kenapa? Karena ada yang genap. Nah, berarti cara penulisan pembuktiannya mirip nomor 1 tadi, cuman diganti kasus. Karena kita sekarang mau menyangkal bahwa semua bilangan bulat adalah ganjil, berarti ya kita pilih contoh yang genap gitu. Jadi bernilai salah karena ada n sama dengan 2 elemen bilangan bulat, tetapi 2 itu bukan bilangan ganjil gitu. Sudah terbukti ya. Nomor 4, hati-hati. Nah, nomor 3, negasinya ada di depan predikat. Kalau nomor 4, negasinya kalau nomor 4, negasinya ada di depannya kuantor. Apakah berbeda, Bu? Beda, karena negasi itu menentukan cara bacanya dan juga menentukan nilai kebenarannya. Kita cek perbedaannya apa. Kalau nomor 3 kan tadi bunyinya untuk setiap n tidak berlaku Pn. Jadi negasinya ada di belakang. Jadi yang depan tetap dibaca untuk semua, untuk setiap. Nah, nomor 4 negasinya ada di depan kuantor. Berarti kita bisa baca tidak setiap atau tidak semua. Tidak semua n elemen bilangan bulat berlaku Pn. Gitu. Jadi tidaknya taruh depan ya. Tidak setiap atau tidak semua n elemen bilangan bulat adalah bilangan genap. Nah, coba ya sambil dinalar pelan-pelan sambil diulang. Yang tadi nomor 3 sama nomor 4 terjemahannya berbeda. Feel-nya sudah berbeda. Kalau nomor 4, tidak semua n bilangan bulat ya adalah bilangan genap. Kalau nomor 3 tadi, semua bilangan bulat adalah bilangan ganjil. Kan negasi Pn ya. Kalau nomor 4, tidak semua bilangan bulat adalah bilangan genap. Gitu. Nomor 3 tadi salah. Kalau nomor 4 nilainya gimana? Tidak semua bilangan bulat adalah bilangan genap. Benar enggak? Benar, nomor 4. Tidak semua bilangan bulat bilangan genap, kan benar. Kenapa? Karena ada yang ganjil, kan gitu ya. Jadi nomor 3 dan 4, pergeseran peletakan negasi saja sudah mempengaruhi terjemahan kalimat dan juga otomatis akan mempengaruhi nilai kebenarannya. Jadi berbeda ya, berbeda makna. Tidak setiap bilangan bulat adalah bilangan genap, kan benar.
Itu, jadi nilainya benar. Kemudian cara membuktikannya tinggal kita tulis, kan tidak semua, berarti kita tunjukkan yang salah. Iya, karena ada n sama dengan 3, misalkan 3 lagi, ambil yang lain 9 misalkan. Karena ada n sama dengan 9, n elemen bilangan bulat tapi dia bukan bilangan genap. Gitu, sudah benar. Ya, terbukti benar. Nomor 5. Nah, ini hati-hati. Mirip juga ya, kita cek kasusnya. Ada n elemen bilangan bulat, atau langsung saya ganti aja ada bilangan bulat, itu boleh juga. Karena sudah ngomongin semesta. Ada bilangan bulat yang bukan merupakan bilangan ganjil. Kan negasi PN, ya kan? Ada bilangan bulat yang bukan merupakan. Nah, kalau ada kata bukannya hati-hati. Ada bilangan bulat yang bukan merupakan bilangan genap. Ada bukannya. Tapi kalau satunya transisinya boleh juga pakai langsung yang tanpa kata bukan, berarti pakai kebalikannya. Ada bilangan bulat yang merupakan bilangan ganjil. Tapi lebih enak yang pertama tadi sih. Ada bilangan bulat yang bukan merupakan bilangan genap. Itu lebih enak. Nomor 5 ya. Ada bilangan bulat yang bukan merupakan bilangan genap. Itu terjemahannya. Nilai kebenarannya benar. Karena memang ada, ya kan? Memang ada bilangan bulat yang tidak bernilai, yang bukan merupakan bilangan genap atau yang tidak genap. Ada. Berapa? Ya contoh aja tadi 9 boleh, 11 boleh gitu. Karena ada n sama dengan 11. 11 elemen bilangan bulat, tapi 11 bukan bilangan genap. Sudah terbukti. Ya kan? Pakai feeling. Ini baru kita otak-atik pakai bilangan aja ya. Terakhir nomor 6, ingat negasi digeser, berarti ada yang berbeda, yaitu cara baca dan juga nilai kebenarannya. Perhatikan. Negasi di depan berarti negasi terus kuantor eksistensial, berarti tidak ada. Nah, kalau nomor 4 tadi kan tidak setiap karena kuantor universal. Jadi pakainya untuk setiap. Tapi kalau nomor 6 itu kan kuantornya ada. Jadi nomor 6 itu negasi berarti kan tidak ya. Tidak ada bilangan bulat yang berupa bilangan genap. Saya ulang. Tidak ada n elemen bilangan bulat sedemikian hingga n adalah bilangan genap. Atau translate yang kedua yang lebih mudah, tidak ada bilangan bulat n elemen ya, karena semestanya z ya. Tidak ada bilangan bulat yang merupakan bilangan genap. Nah, tidak ada bilangan bulat yang merupakan bilangan genap. Benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena ada. Ternyata kan nomor 6 kan kalimat di sini kan bunyinya tidak ada bilangan bulat yang genap. Salah dong. Lawang ada gitu kan. Berapa? Ya pilih aja bilangan genap. Ada. Yaitu n sama dengan 4 misalkan. N sama dengan 4 elemen bilangan bulat dan 4 bilangan genap tuh gitu. Jadi terbukti kalimat nomor 6 itu salah karena ada. Itu ya. Sampai sini kalau masih merasa kesulitan diulang-ulang dulu supaya dapat feel-nya. Kapan bernilai benar, kapan bernilai salah gitu. Jadi ini masih saya kasih contoh yang paling sederhana, mulai dari bilangan genap, ganjil gitu dan seterusnya ya. Nah, ini saya masih pakai PN ini, belum pakai yang QN, RN, SN gitu. Nanti ya, nanti kita pakai. Kalau di otak-atik bagaimana? Gitu. Next. Nah, ini ada teorema tambahan ternyata. Seperti yang biasa kita kenal, kalau negasi itu kan kita punya hukum namanya negasi ganda kan, kalau di logika proposisi kemarin, dan ternyata itu berlaku juga di logika kuantor, di predikat sama. Kalau ada predikat yang kena negasi double, dia jadi negasinya hilang. Kemudian ternyata kalau ada negasi yang di depannya kuantor, maka kuantornya bisa berbalik menjadi kuantor satunya. Cuman predikatnya nanti juga akan ikut kena si negasi. Contoh nomor 2 ini. Nah, nomor 2 ini. Ini kan tidak setiap N berlaku PN.
Kalau kita nalar pakai feel kalimat tidak semua N berlaku PN. Berarti kan sama maknanya, ekuivalen dengan ada N yang tidak PN gitu loh, ya kan? Tidak semua orang suka hijau, misalkan suka warna hijau. Tidak semua, di logika aja. Tidak semua orang suka warna hijau gitu. Kenapa? Karena ada kan orang yang memang tidak suka warna hijau kan gitu. Tidak semua orang menyukai bakso misalkan. Ada orang yang tidak suka makan bakso, kan sama maknanya gitu. Sedangkan yang nomor 3 itu negasi dari kuantor eksistensial, berarti ya sama, akan berbalik menjadi kuantor universal, tapi predikatnya juga kena negasi. Coba di feel kalau misalkan ini nomor 3 pakai kalimat yang sederhana aja. Tidak ada negasi ya, negasi esensial, berarti tidak ada orang yang menyukai koruptor misalkan. Tidak ada orang yang menyukai koruptor, berarti koruptor ya, menyukai seorang koruptor. Menyukai seorang koruptor ya, orangnya bukan korupsinya ya, orangnya. Tidak ada orang yang menyukai koruptor, maka kalimat itu akan ekuivalen dengan semua orang tidak menyukai koruptor. Jadi negasinya saya geser ke belakang. Semua orang tidak menyukai koruptor. Kalau yang depan tadi kan tidak ada orang yang menyukai koruptor. Jadi kalimat menyukainya masih positif. Tapi kalau yang di belakang negasinya taruh di belakang. Jadi tidak menyukai gitu. Kalau tadi kan PN-nya masih menyukai. Gitu ya, sambil diulang-ulang ya. Itu untuk yang teorema ini ya. Jadi tadi kalau Anda nyatet dan menyimak, maka nomor 4 sama nomor 5 ini kan ekuivalen, teorema kan, teorema ini. Nah, mana tadi? Ini kan 4 sama 5 ini mereka saling ekuivalen. Maka kalau Anda cek tadi saya jawabannya 4 itu dia bernilai benar, nomor 5 dia juga bernilai benar. Sedangkan nomor 3 ekuivalen dengan nomor 6. Nah, cek ini. Nah, cek teorema. Nomor 3 ternyata ekuivalen dengan nomor 6. Tadi nilainya dia sama-sama salah gitu. Cek ya, cek catatan sambil nulis ulang bener apa enggak gitu ya. Tinggal dicek. Teorema sudah, sekarang ini contoh yang lainnya. Nah, tadi kan saya bilang kalau yang ini tadi kan masih pakai P-nya saja, masih single. Satu kuantor, satu proposisi. Kalau yang terakhir ini dari contoh yang tadi kan saya belum pakai yang QRS-nya toh. Nah, kalau kita pakai QRS-nya gimana kira-kira? Nah, kalau kita sudah gabung menjadi 2, itu bagaimana? Kalau saya pakai 2 operator gimana? Nah, contoh ya, nomor 1 yang dipakai adalah predikat R sama predikat S. Kuantornya adalah kuantor ada. Berarti ada kalau dibaca ya, ada bilangan bulat, N-nya kan semestanya masih tetap Z tuh. Ada bilangan bulat yang berlaku N dapat dibagi 3 dan N dapat dibagi 3 juga, dapat dibagi 4 dan N dapat juga dibagi 3. Jadi, satu kuantor ini akan digunakan untuk mengecek kebenaran 2 kalimat ini. Dan 2 kalimat ini atau 2 predikat ini disambung menggunakan operator konjungsi. Kalau operator konjungsi berarti kan dua-duanya harus bernilai benar. Nah, kalau mau mengecek nilai kebenarannya, cek aja apakah memang ada bilangan bulat yang habis dibagi 4 dan sekaligus juga habis dibagi 3. Kalau ada berarti kalimat ini benar, kalau tidak ada berarti kalimat ini salah. Sudah. Coba, ada enggak bilangan bulat yang dapat dibagi 3 dan juga sekaligus dapat dibagi 4? Ada enggak? Ada kan? Berapa? Ya paling mudah adalah 12. 12 habis bagi 4, 12 habis juga dibagi 3. Nah, karena ada berarti nomor 1 itu kalimatnya sudah naik level menjadi proposisi yang bernilai benar. Karena alasannya karena ada N sama dengan 12. Di mana N ada di mana 12 adalah elemen bilangan bulat.
12 dapat dibagi 4 dan juga 12 dapat dibagi 3 sehingga terbukti benar gitu ya. Satu predikat untuk dua predikat, satu kuantor untuk dua predikat, satu kuantor untuk dua predikat. Silakan dicek. Coba saya ambil yang lainnya, misalkan contoh nomor 5, misalkan nomor 5 acak ya, nomor 5. Untuk setiap n berlaku Pn atau Qn. Berarti setiap bilangan bulat atau untuk setiap bilangan bulat berlaku n adalah bilangan genap atau n adalah bilangan ganjil. Setiap bilangan bulat berlaku n adalah bilangan genap atau n adalah bilangan ganjil. Benar atau salah? Benar kan? Karena memang kalau kita ambil berapapun bilangan bulat yang kita ambil, pasti dia itu akan memenuhi salah satu. Mbah dia itu genap atau dia itu ganjil, pasti memenuhi. Nggak akan mungkin ada bilangan yang tidak masuk ke salah satu kategori ini, gitu, ya toh? Jadi pasti setiap bilangan bulat itu dia adalah bilangan genap atau bilangan ganjil. Jadi nomor 5 dia bernilai benar. Tapi beda kasus loh ya, kalau misalkan P-nya itu bilangan positif, Q-nya bilangan negatif, nah ini harus hati-hati. Kalau nomor 5 itu bunyinya untuk setiap Pn atau Qn dengan P-nya positif, Q-nya negatif, bilangan positif, bilangan negatif maksud saya, harus hati-hati karena dia bernilai salah. Jadi kalau untuk setiap bilangan bulat berlaku n adalah bilangan positif atau n adalah bilangan negatif, salah nanti. Kenapa? Karena ada satu bilangan yang tidak masuk dalam kategori itu, yaitu 0. 0 itu tidak masuk ke kategori positif maupun ke kategori negatif karena 0 statusnya netral. Tapi kalau kasus genap ganjil, 0 itu statusnya adalah bilangan genap. Jadi berapapun bilangan dalam bilangan bulat pasti akan masuk ke salah satu kategori genap atau salah satu kategori ganjil, sehingga kalimat nomor 5 akan bernilai benar gitu. Dan nanti yang lainnya silahkan dicek ya, kita cross check di minggu depan ambil latihan. Nah tapi harus hati-hati nomor 7 ya, nomor 7 8 ini agak beda sedikit karena nomor 7 atau nomor 8 itu setiap predikat punya kuantor sendiri-sendiri, berarti pengecekan nilai kebenarannya terpisah ya. Kalau nomor 1 tadi itu kan ada n, rn dan sn, artinya kita akan mengecek ada nggak bilangan yang sekaligus habis dibagi 4 dan juga habis dibagi 3 sekalian karena jadi satu. Nomor 7 enggak, meskipun sama-sama rn dan sn tapi mereka dikasih kuantor sendiri-sendiri, berarti pengecekannya ya sendiri-sendiri. Nanti baru kita hubungkan dengan operator konjungsi. Jadi ada nggak bilangan real yang berupa bilangan yang habis dibagi 4? Ada nggak? Kalau ada berarti dia benar. Kemudian yang belakang dicek sendiri. Ada nggak bilangan bulat yang berupa SN? Apa tuh? Habis dibagi 3. Ada nggak bilangan bulat yang habis dibagi 3? Ada nggak? Oh ada, berarti kan benar. Maka baru terakhir kita cek lagi B dan B akan bernilai B. Kayak kita yang pertama dulu loh, pakai konjungsi ya kan. B dan B kesimpulan akhirnya adalah B, benar. Jadi dicek sendiri-sendiri. Kalau nomor 1 tadi kan sekali ngecek. Jadi maknanya dia sekaligus gitu. Jadi kita nyarinya adalah bilangan yang sekaligus dapat dibagi 4 dan juga dapat dibagi 3. Tapi kalau nomor 7 enggak. Sendiri-sendiri gitu ya. Baru nanti menggunakan hukum konjungsinya terakhir setelah ini nomor yang predikat depan ini kan B, yang belakang ini kan B, berarti B dan B kesimpulan akhir B. Tapi nomor 1 tadi sekali jalan ya. Nanti silakan dicek sambil ngecek contoh yang lain. Nanti mungkin akan saya tambahkan contoh lain via latihan materi seperti biasa. Minggu depan kita cross check gitu ya. Sementara ini dulu yang masih bingung diulang-ulang ya. Boleh tanya di ruang diskusi seperti biasa ya. Terima kasih, materi pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.